Hai Sota, sahabat orang tua. Karena saya bawel gitu ya, udah angkat tangan deh gitu. Belajar tuh kayaknya nggak hidup gitu. Hai Sota, sahabat orang tua. Kembali dengan saya Bunda Lucy. Nah, udah lama kan nggak ngeliat saya. Iya, saya juga udah lama nggak ngeliat teman-teman semua. Di comeback kali ini saya ingin memberikan nuansa yang baru, nggak membosankan ya belajar di sini. Teman-teman akan belajar banyak bagaimana menggabungkan antara teori yang sudah kita ketahui dengan praktisnya yang sehari-hari biasa saya lakukan. Next pin. Apa sih hobi Bunda Lucy dan pesan untuk semua orang tua di Indonesia? Kalau hobi saya core-nya itu mungkin dari dulu tuh karena saya bawel gitu ya, sampai dosen saya tuh bilang saya tuh kalau puasa makan minum kuat, tapi kalau suruh puasa bicara itu udah angkat tangan deh gitu kan, alias gibah ya. Kalau nggak sama dia juga saya nggak gibah kali. Nah, hobi saya tuh dulu saya seneng apa ya? Saya seneng berenang, saya seneng nari, saya seneng main musik, dan yang paling penting saya seneng ajar sebenarnya gitu ya. Kalau dulu waktu kecil tuh saya nggak terlalu suka belajar sih sebenarnya, nggak yang kayak sekarang tuh kayak belajar itu hidup saya banget. Kalau nggak belajar tuh kayaknya nggak hidup gitu. Baca buku itu kalau sehari nggak baca tuh kayaknya nggak hidup banget. Terus otak saya itu isinya tuh penelitian dan pengembangan gimana caranya menyelesaikan kasus sih. Sekarang lebih banyak dipenuhi seperti itu gitu. Jadi hobi saya sehari-hari saya senang baca. Kebetulan karena saya penulis juga, saya senang nulis lah pastinya. Saya senang mengajar, saya senang memotivasi orang lain, saya senang banget melakukan konseling dan intervensi, dan saya senang berhadapan dengan kasus-kasus yang menantang sih gitu ya. Jadi kalau di panti sosial udah tau lah ya, kalau yang namanya saya itu senangnya dikasih kasus-kasus yang unik, yang susah diatasi. Nah, ini pesan untuk semua orang tua di Indonesia gitu. Ini nggak terkecuali tingkat ekonominya, nggak terkecuali dari latar belakang apapun ya. Jagain deh anak-anaknya, jangan sampai kita sibuk sama diri sendiri terus anak-anak ditelantarkan gitu ya. Karena kemarin saya juga ada kasus perdagangan orang itu dari orang tua yang nggak ngerti anaknya kerja apa, kerja di hotel jadi apa, ya jadi pelayan, ternyata jadi PSK gitu. Dan itu kan orang tua nggak tahu ya, yang tahunya itu setelah mereka terjerumus kaget. Jadi perhatiin deh kegiatan anaknya, jangan terlalu cuek, terlalu permisif gitu ya. Ya jar-jar ke kalau orang Jawa bilang, dibiarin sih nggak apa-apa, tapi demokratis lah ya, maksudnya diarahkan. Kalau kita bilangnya emotion coaching itu adalah mengarahkan, mengcoach si anak ini supaya anak ini terbiasa mengolah emosinya dengan baik, mengatur dirinya dengan baik, bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, dan yang paling penting adalah terbuka sama orang tua ya. Jadi walaupun anak kecil ya, umur 5 tahun kalau cerita, "Ma, tadi om ini megang ini aku," jangan pernah diabaikan gitu ya, karena bisa aja anak itu imajinasi, yes, tapi bisa aja anak itu benar loh. Kalau anak itu benar, nanti kejadiannya terlambat gitu kalau kita udah mengetahui ternyata anak ini benar ceritanya ya. Jadi perhatikan perilaku, emosi, apapun, perubahan apapun yang terjadi di anak-anak kita, dan jangan abaikan, bawa langsung ke ahlinya kalau Anda memang tidak bisa atau sulit untuk mengatasinya.